Pada malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan Allah Ta'ala sehat badan, sehat rohani, dan Alhamdulillah kita sampai sekarang Allah Ta'ala beri hidayah. Termasuk nikmat yang paling besar diantaranya adalah Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita. Alhamdulillah kita ada selalu hati kita ta'aluk bergantung untuk mendapatkan kebaikan. Itu luar biasa Pak Ainat, luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena orang yang itulah orang yang beruntung. Kalau umpamanya orang kada kawa bersedekah, amun yang kada di hidayah, walaupun duitnya banyak, kada tak keluarkan. Orang nang amun yang kada dapat hidayah, walaupun parak ay lawan anggar, betah teh rumah lawan anggar nih. Kalau kada ada hidayah, jangan harap turun berjemaah. Orang yang dapat hidayah, walaupun jauh rumahnya, datang hanya berjemaah tiap malam, siang, malam berjemaah. Nah itulah Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Kita syukuri benar, karena ini adalah nikmat yang kada diberi oleh Allah kepada hamba-hambanya. Jadi dipilih Tuhan, yang mana menghendakinya orang baik maka diberinya hidayah. Hendak terus hati kita nih hendak benar menuntut ilmu, suka benar ke majelis taklim, katuju benar jamaah sembahyang. Nah itu adalah nikmat yang paling besar termasuknya, ya kah? Alhamdulillah kita awak ke majelis, ke mana-mana majelis Pak itu laki umpamanya nih, alhamdulillah benar. Nah karena orang yang pergi ke majelis, orang yang menuntut ilmu agama, orang itulah yang dapat keberuntungan di akhirat. Orang yang menuntut ilmu agama, walaupun sebentar sekedar membaca hintalo, itu luar biasa kenalnya pahalanya. Dan alhamdulillah malam ini juga kita merayakan daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada malam Senin 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Pada malam itu luar biasa menyambut sang kekasih Allah, menyambut insanul kamil, manusia yang paling sempurna adalah Rasulullah. Bahkan burung-burung di atas itu berterbangan daripada saking sukanya, gembiranya datangnya atau lahirnya baginda Rasulullah. Dan pada malam itu juga yang anak lalakian lahir hanya Siti Aminah yang melahirkan lalakian. Jadi kadeda lalakian kecuali malam itu lahir lalakian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burung berterbangan, rahatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atyar, burung-burung berterbangan karena sukanya, karena gembiranya menyambut kelahiran Rasulullah. Burung-burung hanya suka katuju. Bahkan paman Nabi nang kafir Abu Lahab suka benar nih anak kemenakan Pak lahir. Nah paman Nabi Abu Lahab daripada saking sukanya hari Seninnya isuk memerdekakan budak Suhaibatul Islamiyah. Sekalinya kada dikehendaki Allah Ta'ala juga beriman, Abu Lahab masuk ke neraka. Tapi dalam kitab bahwasanya Abu Lahab itu ada dapat keringanan tiap malam Senin, yaitu mengucup jari-jarinya, dan kada disiksa.
waktu apa di neraka itu dalam kitab ada madahan kada dipisah dan ada dapat kalinganan daripada Allah Ta'ala karena memuliakan himungnya baginda himungnya lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita alhamdulillah ini mengadakan ini paling luar biasa genal pahalanya. Orang nama adakan ini luar biasa. Entah itu umpamanya kada kawa di rumah umpat di lenggar asal ada. Karena ujar Imam Syafi'i man jama'a maulidan nabi man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan likiratihi ba'athahullahu yaumal qiyamah ma'as sadiqin. Ujar Imam Syafi'i ini barang siapa Imam Syafi'i mengumpulkan orang-orang kakawanan keluarga berataan tujuannya untuk mengadakan maulid Nabi dan menyiapkan makanan kemudian menyiapkan tempatnya tadi di rumah dan berbuat amal kebaikan di situ ada sedekah makanan maka jadilah menjadi sebab inya membaca daripada maulid Nabi maka Allah Ta'ala karena di akhirat pada hari kiamat membangkitkan inya beserta orang-orang sadiqin beserta orang-orang mati syahid beserta orang-orang saleh dan tempatnya inya kaina di surga Jannatul Naim. Nah, untung benar kita ini sudah napa? Kita ini orang awam, panguliran beribadah. Kita ini orang awam, kada kawa kita sembahyang malam 100 rakaat bae. Kalaunya waliullah apa? Wali bibinian. Siapa ngaran sidin? Wali bibinian? Hah? Ingatkah? Nah, wali bibinian kawa 100 rakaat semalaman. Rabi'atul Adawiyah, ya kala. Nah, Rabi'atul Adawiyah itu seorang wali bibinian nang dicintai Allah, nang disayangi Tuhan. Sidin kada guring malam kecuali sembahyang 100 rakaat. Kita kada kawa sembahyang tak kadang 20 gan itu gan. Ya kalau belelejuan nama paling laju dihitung didatanginya langgar. Bilanya kada laju, wah mengulirnya. Nah, bilanya cepat, wah jaringan 5G, wah cepat benar, itu mata. Nah itu nangnya ketujuh. Ya kah iya kada ibadah. Ayo kita nih orang awam pengulir beribadah. Ya kah padahal dosa banyak benar. Kenapa kita jadi kulir? Nah, karena kita kurangnya ilmu ada dalam tubuh kita. Makanya kita rajin ke majelis supaya ada di dalam hati kita tertanam rasa cinta lawan Rasulullah, cinta kepada orang-orang saleh. Ketujuh beribadah sembahyang rajin berjemaah. Nyapa ada kisah orang nggak ada tuh apa-apa sembahyang kan gak bisa. Kisahnya itu ada seseorang mantan perampok. Nah, mantan perampok ini duha. Tapi ada bisian bibinian anak bibinian ada nah hendak. Tadi bakas maling juga. Artinya sama pada buntat juga nih. Setelah dikawinakan sehari 2 hari bermalam rumah mintuha. Serina sampai. Nah, Serina sampai sampai maghrib aja nih orang bilang Allahu Akbar. Nah, ini anak on mintuha nih. Bah, ajen bah itu. Bija abahnya sangka anak nih mintuha nih orangnya penyembahyang Pak. Jadi pindah lagi saya hendak aja berjemaah sembayangan nih. Kemudian sangka nang mintuha ini minantuk ini tidak punya bahyang juga. Jadi sama sangka padahal buntat beritaan. Ajen bah, ajen kenal. Tetapi kita sembahyang enggak? Oh sembahyang bah, enggak. Ulumbat
lalu wudu berdua anak jadi imam di imaman berhubungan pak ini imaman nih silahkan imam bahagian kah dia abaikan aja kamu tanom tak kuat sedikit jangan bahagian tuha pian abdal pian tuha jangan kamu aja jangan anu aja nah untuk ini tapi anu juga lagi aja berhubungan jadi bakal rasanya udah pian tuha ikam aja naik kami nanti po ayo tapak saya banyak yang tuha menyuruh kita kawak ada lalu naik kisahnya ninya Allahu Akbar sampai yang maghrib 1 rakaat 2 rakaat 3 rakaat dan salam juga orang 3 rakaat maghrib salam ini ada 3 rakaat terus saja 4 rakaat 5 rakaat sampai 1 rakaat pak banyak bener rakaatnya apa tahu kayak apa lagi caranya lalu nang minto habin ini di dapur saja nah maulahkan kopi malam-malam maghrib tuh kan calincing maharu kopi dicangkir nah ceng ujar minto habin ini oh abahnya sudah kan tontongan sudah tuh nah sembahyang pindah kalalawasan baku ciak nih nang bini di dapur kalau udah ngarah nih mama yang Tuhan tuh bekiau menjual minuman kalau berpaling enak nih kayak apa bah kita sedang sembahyang aja sedang aja banyak sedang udah lawas sedikit sedang aja nah untung kan bisa salaman tadi ingat lagi di salam sembahyang ubah langsung nah itu gara-gara apa ya gara-gara ilmunya kadeda nah jadi sama jadinya merasa salawas sudah ampihan aja nah mobilnya nah itu pentingnya kita itu menuntut ilmu agama jangan kita itu kadang menuntut ilmu agama karena itu adalah kewajiban kita ya kan fardu ain ya kan fardu ain nah nang apa yang wajib kita tuntut pikir kayak apa kita cara-cara syariatnya nih beribadah nang bujur tasawufnya kayak apa nah harus paham kita tauhidnya kayak apa nah itu nang 3 itu nang wajib kita tuntut amun yang ada paham ada mengerti nah man amila bima alima artinya barang siapa beramal man amila barang siapa beramal bila ilmin dengan tiada ilmu akmaluhu mardudun la tuqbalu maka amalnya itu tidak diterima ditolak mentah-mentah oleh Allah nah jadi hati-hati kita beramal ibadah ada ilmu ada pahala ya kan ada pahala kasihan benar tapi kalau kita sambil menuntut ilmu agama kita beramal ibadah maka Allah Ta'ala menerima kenapa? Ujar Allah Ta'ala wajarnya belum sempurna lagi nya masih menuntut nya masih mencari ilmu diterima Allah Ta'ala saja asal kita mau mengaji mau datang ke majelis taklim mau mendengari tausiah daripada guru-guru kita mudah-mudahan kita kawam amalkan kan mudah-mudahan kawam ya kan nah jadi pada malam hari ini adalah malam di antara bahwasanya Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal itu adalah termasuk juga nikmat yang Tuhan berikan lawan kita nikmat yang besar nah di antaranya Rasulullah itu membawa akhlak yang baik bu'istu liutammima makarimal akhlak aku diutus saja Nabi untuk menyempurnakan akhlak karena bahari pai orang zaman jahiliyah itu akhlak bilang kata bedana bagusnya ya kah katuju maksiat katuju menggawi nang haram katuju berbuat jahat itu zaman-zaman jahiliyah tuh berkah Rasulullah lahir Rasulullah ada maka Rasulullah inilah yang memberantas daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah
perbuatan maksiat dijauhi. Nah, untung benar berkah Rasulullah, ilmu ada lawan kita. Ini berkah Rasulullah, ya kah? Karena orang alim itu mewarisi daripada Rasulullah adalah ilmu. Orang Habib bang, Habib itu darah daging Nabi. Mana mulianya antara Habib dengan orang alim? Jauh mulia Habib bang. Kenapa? Karena Habib itu adalah mewarisi dari Rasulullah darah daging Nabi. Nah, darah daging sekalipun pemanya Habibnya kada alim, dibandingkan dengan orang alim banyak ilmunya, masih mulia Habib. Nah, masih mulia Habib. Apalagi umpamanya mana Habibnya alim, namanya bujul keturunan Rasulullah. Nah, itu begini, mulia lagi. Ini wajib kita hormati keluarga Nabi. Habib wajib kita hormati tadi. Karena orang yang menghormati para habaib termasuk menghormati Rasulullah. Semakin menghormati Rasulullah. Jadi itu yang kita cari keridaan Rasulullah itu kayak apa. Yang kita harapkan di akhirat supaya selamat. Kayak apa caranya supaya selamat? Umpati Rasulullah, diumpati Nabi. Kayak apa Nabi beramal ibadah, kayak apa suruhan Nabi. Nah, kayak ini kita termasuk mengumpati Rasulullah. Karena ujar Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, man azzama maulidi tadi. Barang siapa membesarkan kelahiranku, membaca maulidku, kan maulid itu banyak. Ya kalau Pak ada Berzandi, ada Habsyi, ada Al-Budah, Al-Burdah, kemudian Maulid Azab, Syaraful Anam. Barang siapa katunya membaca salah satu daripada maulidnya Rasulullah, membesarkan, maka aku kainana memberi syafaat lawan inya di hari akhirat, di hari kiamat. Mudah-mudahan kita kawa dapat mengerjakan apa yang ujar Nabi nih, dan kita kawa selamat dapat syafaat Nabi di hari akhirat kayaknya. Nah, jadi itu penting benar ya. Kalau penting benar jangan sampai kita lewatkan. Kita nih hidup di dunia satu mat benar. Ada kerasaan 10 tahun, 30 tahun ya, kalau ada kerasaan benar. Kemudian Rasulullah dilahirkan itu luar biasa kejadian Nabi. Sempurna pada akhlaknya, sempurna pada batang tubuhnya, sempurna pada perangainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka sidin luar biasa tampannya, ya kah? Hidungnya mancung, bagus mancungnya. Ya kamu kita mancung juga bika dalam mancungnya artinya. Nah, montong Nabi seperti huruf mim, bagus. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Khuliqta mubarra'an ujar di dalam Maulid Habsyi dah. Khuliqta mubarra'an, engkau dijadikan bersih. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, bersih daripada aib. Jadi keadaan yang kada baik pada Rasulullah itu bagus beradaan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya, sebagaimana seolah-olah ikam yang bakal hendak. Oh, bahasa kita tuh sak model sak hendak kejadian seorang tuh nah. Nah, bagusnya padahal Allah Ta'ala juga nang menjadikan Nabi. Nah, jadi kita perbuat apa ujar Nabi, karena itulah ikutan kita. Jangan hendak menggawi nang dilarang Allah, nang kan disuruh Nabi, ya kah? Jangan hendak minum-minuman, jangan hendak berjudi, jangan hendak macam-macam judi itu, ya kah? Membuntut, apa ngarannya, dia tahu juga ngarannya. Karena ini ada kisah kenyataan, baik. Nah, guru ulun di Martapura tuh, kisah sidin ketika sidin hendak mendalkin mayat,
dikubur Pak, nakin mayat nih, lalu datang bibinian, padahal anak menalakan sudah, cuma datang bibinian, tuha bibinian nenek-nenek, anak panggil sih dia, guru, oh guru, nah sini guru anak panggil satu mat, ujar guru, apa gerah, anu guru ini ulun berkirim. Ini gambar, aja guru gambar siapa? Ini guru gambar anak ulun ini guru pamaok orangnya minum-minuman aja. Bahkan orangnya mah ubat bilang apa aja ubat diuntal guru. Nah guru buat takan di dalam kubur guru gambarnya nah aku kada tahan lagi itu mamanya nih. Aja guru sabar kadang sabar. Ini kayak apa gerang? Anak ulun ini guru sudah ditetambahi macam-macam sudah hendak umpamanya ini itu untuk orang sudah dibiniakan sudah guru dibiniakan tuh mulai manja pulang biasa kayak apa guru nah uji guru kada usah gen kada usah karena amunnya uji guru dibuat gambar tabela atau dalam kubur bingung malaikat ini gambar siapa anjing malaikat. Alih mah, dia guru kada usah dibuat, pian diberi amalan, pian ulun beri amalan aja lah. Nih tambulo di sini ulun dah, madahakan amalannya. Amun anak pian dasar bujur aja tuh dasar nakal ina, dia guru datang ke rumah. Sudah tentu datang ke rumah nih. Ini tadi apa guru amalannya? Ujar guru amalannya amun dasar anak pian dasar bujur nakal dasar kada kau pamasian ni amalakanna pian baca 40 kali asmaul husna. Apa asmaul husnanya guru? Baca pian ya mumit sebanyak 40 kali tiupakan ka banyu aqua tiap hari minum makan dalam jangka 40 hari Pak jangan lupa getan. Nah jadi kayak itu ada anak nakal siapakah cucu nakal ya kami minum makan itu bacakan ya mumit mudah-mudahan kan asmaul husna itu ya mumit wahai orang yang mematikan mudah-mudahan mati sifatnya ada baik tuh supaya sifatnya berubah menjadi baik. Nah ada baik itu jangan hendak lagi jangan ada lagi. Kayak itulah guru inggih ujar guru baca akan ya mumit 40 kali di dalam aqua tadi minum makan tiap hari terserah aja hendak isukan kah baca akannya tang hari kah asal dalam hari itu kayak ada waktunya sampai 40 hari insya Allah ujar guru anak pian berubah. Jadi itu menghendak ada anak supaya kita mana warisa orang tuh usahakan bilanya kada ingat biasa pulang Pak 40 hari bilanya K30 pas kada ingat hari itu pas mulai pulang nya kada beli paget harinya tiap hari. Nah itu caranya dah. Nah jadi kita harus jangan menggawi nang kada baik kasihan mama abah kita di dalam kubur sidin. Yang di dalam kubur itu seperti apa namanya itu layar lebar kawa melihat anak-anaknya di dunia nih dilihatakan oh anakku hari ini lagi ini digawi anakku hari ini lagi ini digawi jadi melihat Pak di dalam kubur itu lawan anak. Nah, jadi kita sebagai anak yang soleh janganlah kita memperbuat amal yang jahat. Kasihan mama abah kita tuhuk benar sidin ya kalau hendak menggenalakan kita membaguskan kita sekali kita kada bagus. Nah jadi kasihan sidin. Nah jadi tadi adalah nikmat di antara nikmat yang besar Allah Ta'ala mengirim atau melahirkan seorang nabi pilihan yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar. Jangankan itu malah nang di batang tubuh kita nih kan itu adalah nikmat berataan. Kita kalau makan apa aja kita kalau bakami behira
Nah itu nikmat, coba akan biar ada kau bakantur gen dulu. Sakit bener parut kambung, ya kan? Kambung sakit bener, apalagi ada obat kami begini. Ada kisah kantornya. Ada kisah bahwasanya supir ini pak pengangkutan orangnya, pengangkutan teman-teman pak kantor supir, maka motor bis banyak orangnya. Pengangkutan teman-teman 5 menit pak kantor, 5 menit pak kantor, maka nyaring pak. Jadi nang supir ini kayak apa supaya jangan supan gitu nah. Jadi waktu mau orang kisahnya, mau orang banyak, pilih di nama kantor, pijik sedeng kelapson tet, ya teman-teman ulang mau kantor, diakali sidin, pilih nama kantor teman pulang tet, di sini nggak dengar pulang orang, lawan kantor tadi. Sekalinya kalau menggaran-garancakan ada di higen ini nih Fer, ayo Fer, api kami biji-biji kalapson birai nih kalau mau biar mami biji kalapson berbau tadi tahu supir sama kantor. Nah ya kan, menjadi suatu nikmat tapi jangan terlalu pulang kayak itu ya teman kantor dan bagus pulang. Nah, memang itu kantor sehat, nyaman, baru atau makan itu asal nyaman sudah ya kalau nggak luarakan, namun dari kantor sakit kambung. Nah, jadi nikmat yang perlu kita syukuri juga di awak kita, banyak benar nikmat kita. Ya kah kawa berhinak, kawa berhinak keluar masuk banyak nyaman. Musia banyak masuk haja keluar kade lagi. Nah ya amdah. Cager disiapakan orang kain kapan kena. Atau banyak keluar haja masuk kade lagi. Nah sama. Jadi ada keluar masuk itu nikmat. Coba akanlah amunnya Tuhan dah. Amunnya Tuhan membalas memiliki itu maksiat. Membagi langsung dibalas Tuhan. Nah iya sudah ya kalau bilang ada sandangan kita. Contoh umpamanya kita talandung sembahyang subuh nih para sudah, para isyarak sudah, para habis. Seandainya jatuhan ikam kena ikam itu talambat sembahyang subuh, ikam hukum umpamanya ngalih bihinak sasak bihinak. Nah, kalau sasak bihinak, pak sudah oksigen bang, ya kan? Pak oksigen, ngalih bihinak, bercucuk kamuntong, apa hidung kena, maka oksigen berapa setabung mah ini? Setabung berapa? Adakah nang dokter atau siapa? Berapa setabung? Beritahu lah. Anggap umpamanya 500.000 setabung. Kira-kira setabung itu dapat berapa jam memakai? Kira-kira berapa? Setabung lu pak, tahulah sama pada ditahu itu. Nah umpamanya contohnya contoh aja setabung itu umpamanya kalau kita pakai 5 jam umpamanya, maka kita dalam sehari semalam 24 jam ya bagi berapa? Bagi 4 kan dulu ya Allah, 4 tabung udah sehari. 1 juta berapa? 2 juta ya kalau umpamanya 2 juta sehari, 7 sehari berarti mahal bener nih apa larang bener hinak kita nih, larang bener Allah Ta'ala beri lawan kita. Jadi syukur bener, kita syukuri bener nih ada hinak lawan kita, ada nikmat lawan kita. Kayak apa kita cara mensyukurinya? Yaitu kita gawi amal ibadah kita sebagai kita tanda terima kasihnya, sebagai kita syukurnya lawan Allah, kita gunakan sebaik-baiknya umur kita. Jangan hendak lagi berbuat maksiat nang dahulu sudah ya kah ada awalnya lagi diulangi sudah dahulu pernah mengambil ampun orang, pernah membunguli orang, pernah menipu orang, pernah menyakiti kawan dulu.
Nah kada kau lagi. Nah, kalau ingat minta maaf, minta ampun lawan kawan ya kan? Dan jangan kita ulangi lagi. Kita sadar kita ini satu mat aja hidup nang lawas kita di akhirat. Amun kita bujur memikirkan akhirat, hidup salawasan, tentu kita insya Allah semangat untuk beribadah, semangat untuk berbuat amal kebaikan. Nah itu yang kita harapkan toh, karena kadada kegembiraan nang abadi kecuali di dalam kebaikan, di dalam kebaikan saja. Nah jadi kita itu harus wajib bahasa kita napa mengerjakan apa yang disuruh Allah. Di antaranya kita disuruh mencintai para wali-wali, para nabi, orang-orang saleh. Nah, kita disuruh karena cinta itu kan luar biasa sudah untungnya. Jangankan kita itu belajar berparak haji kan untunglah orang saleh tak. Ada kisah bahwasanya abah mamanya meninggal, anak ini seorangannya, tapi abah mamanya ini dikuburakan di parak pai pakuburan orang saleh, orang wali. Sesudah dikuburakan beberapa hari anak dia bermimpi melihat kawitan berpakaian putih bersih, pakaian ahli surga. Mama, alhamdulillah, kayak apa berpian mak, kayak apa Allah Ta'ala memperbuat pian sesudah pian meninggal mati ini di alam kubur. Ujian mamanya, nah alhamdulillah nakai mamanya man sudah di dalam kubur. Mama dulu memang jarang sembahyang, jarang berbuat baik, tapi berkah dikuburkan beparak lawan orang wali, maka dosa-dosa mama nakai diampuni oleh Allah. Nah, beparak lawan kubur wali aja. Nah, jadi syafaat, dapat syafaat wali itu tadi, ya kan? Nah, karena orang wali itu kada membiarkan ibaratnya kayak rumah itu kedempitan, muncul sebelah rumah berpukulan, kada buron melihatakan ya Allah. Nah, maka dapat syafaat. Jadi kita sunat pakai kubur-kubur umpamanya anak aku umpamanya meninggal dah sunat pakubur di pekuburan orang yang banyak, atau di situ ada pekuburan orang wali sunat ke situ. Jangan pakubur umpamanya di lain-lain namanya orangan, jangan menggawa, karena apa kada dapat kebaikan namunnya kada menziarahi. Yang di kuburan orang muslim ada nang ziarah mendoakan tak umpat juga kita dapat pahalanya. Nah, tak umpat kita alhamdulillah ya kah, amun yang menyorangan mengada orang yang datang kalau warganya menziarahi hanya dapat pahalanya. Nah, jadi itu penting benar kita ya kah, tahun nih penting benar. Nah jadi tadi Allah Ta'ala mengutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak di dunia. Karena ujian Nabi juga innallaha ja'ala bani adama ala samani khisalin. Ujian Nabi sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan anak cucu Adam itu ada 8 macam sifat. Nah mana sifat 8 ini adalah 4 ahli surga, 4 sifat nang ahli neraka. Nah jadi kita hendak tahu apa sifat-sifat orang ahli surga, ahli neraka ini nang 8 ini. 4 daripada ahli surga, pertama adalah orangnya sifatnya wajhun malihun. Arti wajhun malihun itu muka yang selalu manis, mukanya ketujuh ya kah, senyum itu manis banget orangnya. Nah mukanya murah senyum bahasa kita, kadang dilihat pemain pindah serem ada. Nah namun yang serem bayang meramut saja kalau bagus pulang ibaratnya berjualan itu kan dua ini orang berparak jauh-jauhin orang berpaling sudah ya kah. Nah wajahnya itu selalu manis, artinya selalu
murah senyum, bagus semuanya. Nah itu termasuk adalah ciri orang yang ahli surga. Kemudian yang kedua, ciri orang ahli surga sifatnya adalah lisanun fasihun. Nah, pandirannya yang bagus. Maksud bagus itu ketujuh, ini itu membaca Quran, bersalawat. Kemudian ketujuh, berpandir-pandir yang baik. Nah itu ngarannya lisanun fasih. Jangan hendak kita umpamanya manguyai orang, ya kah, menyambati orang gibah, bila kada bujur itu jadi fitnah jadinya. Nah, hati-hati benar, karena banyak orang yang di akhirat kayaknya rugi. Kenapa jadi rugi? Karena pahalanya diambil orang. Kita ini pahala tetapi ada, ya kah, jangan hendak diambil orang, jangan hendak, ya kah. Nah siapa mau ambil? Musuh kita. Siapa musuh kita? Nah kita sampai dia. Kenapa jadi ya Allah pahala aku sedikitannya? Oh Tuhan mau ambil musuh ikam. Nah waktu ikam di dunia yang matinya terus, nangga bagus, nah kah berbuat nangga baik terus, sampai terus kawan. Nah itu pahala kita diambilnya. Bila pahala kita habis, dosanya yang kita kan kita. Nah jadi rugi benar kita. Ya kah, sedikit lagi lah. Kemudian yang ketiga adalah qalbun taqiyun, artinya hati yang takwa. Nah hatinya takwa, hendak terus tergantung hatinya atau beribadah. Contoh sampai yang zuhur nyatakan mudah-mudahan kena sampai yang asar. Terus sampai asar mudahan kawan sampai yang maghrib, sampai takul lilin 5 sembahyang. Hanya perbuatan ke majelis pulang mudahan kawan tulak tungarnya. Qalbun taqiyun ayatnya, hati yang selalu bertakwa, selalu hendak beribadah. Nah itu. Kemudian yang keempat, ciri orang yang cager masuk ke surga adalah yadun sakhiyun. Nah, orangnya pemurah. Nah, orangnya pemurah. Teman bersedekah, ya kan? Teman sedekah, orang yang pemurah. Dan umpamanya kan pemurah harta aja, pemurah gawian ada orang dibantunya itu pemurah. Karena Allah Ta'ala mencintai orang yang pemurah. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Ujar Nabi, orang pemurah itu dikasihi Allah, jadi kekasih Allah sekalipun orangnya jahil. Orangnya kan berilmu, ya kan? Orang kan berilmu, dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan. Kemudian al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang nang bakhil, orang nang pamalar, nang kada titik banyu digenggam, nah itulah musuhnya Allah sekalipun orangnya orang alim berpengetahuan. Nah jadi orang alim itu bisa juga celaka kalau nya kada mengerjakan sunnahnya Nabi, pamalar, ya kah, pamalar. Jadi mudah-mudahan kita jangan jadi pamalar, ya kalau kita ini kita ini jangan sampai namanya sudah ada ilmu pamalar pulang sekalinya ya kalau. Nah, jadi tadi alhamdulillah Allah Ta'ala berhidayah, nikmat yang besar, beri nikmat yang ada lawan kita tadi, ya kan? Kau pak kami nyaman, pak kami plong, kadang lagi kada sakit lagi parut. Ini ada orang yang menahan kami dan bagus pulang, ya Allah sakit. Ada kisah juga orang menahan kami. Nah kisahnya kai ini pemotor ini umpat di taksi. Nah, mungkin jauh apakah Kaltim situ umpamanya pemotor ke taksi ini. Tapi sopir ini kan dipaham, terus saja ada migran penumpang. Lalu kan ditahan lagi, kayak ini per, ayo per, sadang per kesinggah nih, aku ditahan lagi mana sakit sudah. Parut nih lupa kami.
Jadi sopir ya kah? Jadi sopir mun cager behencingan motor ko beko singgah kana. Di sini aja pirayana. Ada tahan lagi. Oh ayo di sopir singgah supir. Bakami hai tang sabar. Bakami tang sabar dihadangi hai oleh penumpang banyak. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Nah pakai kalau lawasan. Ayo. Kenapa nih? Kemana kai sasat dah? Cari bang, penumpang lain cari ini. Nah kai, dicari kai, sekalinya kai, tak bentai sudah, siap. Nah apa jadi siap? Angkat di supir ke motor. Nah diangkat ke motor, ada lawas siuman, masih kita sadar. Ditakoni kai, oh kai. Kenapa kai jadi siup kai? Pian tadi Pak kami kenapa? Ada melihat kenapa? Ada apa bilang? Ada sesuara kai menjawab kayaknya. Kenapa kai nih? Takut diurang betuhuk di motor. Ada menjawab sidin. Nah sesudah sampai di rumah, keluarganya menakuni ini. Oh kai, kami ini kayak penasaran benar. Kenapa gerang pian jadi sampai siup semalam? Nah jalan kai kamu tidak tahu kah? Jadi kisahnya apa sampai siup? Waktu aku bakami itu jakai nyaman, bakami cur untuk menahan pengen lawas sudah nih. Bakami cur nyaman bakami. Kenapa sekali nyamuk ikut para kapalnya? Lalu aku pakai di sini tapau di sini. Nah, gencangan sini menapa? Siop banget. Nah, gencangan jadi amunnya adalah jangan tapak saginya gencang mano. Tapi siop juga kayak. Kasihan kayak menjojok aja kayak kan bepada di motor supan bepada banyak orang. Nah, jadi itu nikmat. Tahu apa kami kita nikmat yang paling besar nyaman kita. Ya kan? Kau membuang, kau makan, ada yang masuk, ada yang keluar ya kan? Ada yang masuk, ada yang keluar. Nah nyaman benar, makanya kayak kita lebih pendapatan namanya ada 10.000 keluarkan untuk kebaikan barang aja ya kah? Paling 100.000 berangan 500 rupiah kah kita jurung ke wakaf umpamanya. Supaya ada pengaluran dalam kebaikan, supaya lancar Pak. Karena rezeki itu sebenarnya yang menjadi pupuk daripada rezeki kita adalah sedekah kita. Sedekah kita menjadi pupuk sedekah kita. Jadi apa yang kita dapat kita keluarkan sedikit ya kan. Karena harta kita sebenarnya yang kita bawa ke akhirat adalah harta yang kita nafkahkan di dalam kebaikan. Jadi orang yang pintar tuh kayak itu. Apa yang ingin nafkahkan makin banyak ini membawa ke akhirat kayaknya. Bila sedikit ya kah? Nah orang yang pintar makanya orang baharilah. Bila meninggal berwasiat, abah nih nak. Bilanya abah sudah meninggal, nak tolong harta abah tuh bagi dan umpamanya 1/4-nya itu digunakan untuk kebaikan. Nah supaya apa? Supaya terasai juga sidin jerih payah sidin lagi di dunia ya kah? Tetap haji merasai daripada jerih payah sidin sampai ke dalam kubur sidin. Bagus benar. Nah ya kah? Jadi amalan jila sidin disumbangan ke alang kah atau dibangunkan kati Al-Quran kah? Nang 1/4 harta sidin tadi tak? Supaya keberkahan ada lawan sidin ya kan, supaya ada lawan sidin. Nah jadi 4 tadi lagi lah 4 ciri orang yang ahli neraka. Yang pertama adalah wajhun abisun, ciri orang yang masuk neraka wajahnya selalu masam. Bahasa kita apa ngarannya itu murang terus, marang terus. Nah jadi jangan. Kemudian yang kedua lisanul fahisyun, lidah nang jahat, ketujuh bepandi-pandi nang adu bagus, berdusta, menipu orang, macam-macam nang adu bagus disambat. Nang ketiga adalah qalbun syadid, hati nang keras.
ada menurut lawan kebaikan, ya kah? Kawitan udah memadahi betuhuk nang baik, ada menurut saja, padahal kawitan lah. Pada Tuhan sudah, siapa lagi yang diharapkan? Nang supaya menurut lah, ya tukar saja hatinya. Nah itu cirinya orang cagar ahli neraka. Kemudian angka 4 terakhir adalah yadun bakhilun. Nah orang nang pamalar, hati-hati kita. Pamalar sekalipun tadi orangnya orang alim, cagar ke neraka juga ahli neraka. Apalagi nang mana ada alim, nang mana pamalar pula mungkin ya, hati-hati benar. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membukakan pintu hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala juga mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan dosa jiran kita, dan mudah-mudahan kita nantinya di akhir umur kita dimandikan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama wali-wali Allah, masuk surga bersama orang-orang syahid, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الكرام صلى الله عليه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من جرى في الله أكف العبد الكفام يا من تنزل بذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدام والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعوى على سواه يا من استدعى الأنام إلى قدرات القيومية ونشهد بفضله من استرشده واستدى. نسألك اللهم بأنوارك القدسية هي التي أزاحت من ظلمات الشاك دجى وتنسك إليك بشرفات الذات المحمدية ومن هو آخر أنبياء بسواد الأول بمعنى وبآله كاكب أبي البرية وشفيه السلام والنجاة بأصحابه وأولي الهداية والدانية الذين يزالون نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبعملة شريعة أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفيقنا من أقوال الأعمال أخلاص النية وتجزي لكل من الحاضرين والغائبين مطلبات ومنى وتخالصة من أشاره الشوات العدواء القلبية وتحقق لنا من أعمال ما بك زنانا وتغفينا كل مدلهات يا بنية ولا تجعلنا لمن أهواه وهوى وتبني له من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتسر لكل منا عباد وعسرات وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال وعزا جرا وتعم جمعنا هذا من خزائن مناحيك السنية برحمة ومغفرة وتدعي عمن سواك وديا اللهم إنك جعلت لكل سائر مقاما ومزية ولكل ذات ما أمله فيك ورجا وقد سألتك رجينا موحباتك الدنيا وحقق لنا ما منك وجونا اللهم من الروعات وأصلح الرعاة والرحية وعجل العجلة لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجله اللهم اجعل هذه البلد والسائر بلاد الإسلام آمنة الرخية واسقنا غيثا تعم لسياب سيبه السبسام وربا
واغفر لنسج هذه البرود محبرات المولدية سيدنا جعفر من إلى البرجل نسبة ومنتمى وحقق له الفوز بقربك ورجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسقنا واستر له عباده عجله وحشره رعية ولكاتبها وقائها ومن نسخ إليها سمعه وأصغاه اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه ما صنفات اللذات من قصبه الدري بأقرات الجوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفات بعقود حماه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم لا منكم تقبل يا